Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggiangan Minggu Trinitatis 30 Mei 2021. Terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Diikat oleh topik atau tema Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Dalam bahasa Batak dituliskan, disuruh debatado anakna jala di pasaorhon do todina. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, khotbah kita di pertanggiangan Minggu Trinitatis 30 Mei 2021 berbicara tentang pengutusan Yesaya untuk memberitakan firman-Nya kepada orang Israel. Yesaya terpanggil menjadi hamba Tuhan pada masa pemerintahan raja-raja seperti Uzia, Jotam, Ahaz, Hizkia, hingga Raja Manase. Melihat deretan nama raja-raja yang dihadapi Yesaya, kita dapat katakan bahwa masa-masa itu termasuk periode genting keadaan Israel sedang kacau balau, amburadul dalam segala hal, dalam politis, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain.
Di bidang politis, raja-raja Israel betul-betul mempertontonkan arogansi mereka. Mereka itu tamak, rakus, dan haus akan kuasa. Hidup dengan mewah, tidak peduli terhadap kehidupan orang-orang kecil yang tertindas. Di bidang agama atau ibadah, kebaktian dan doa hanya berlangsung rutinitas saja. Bahkan boleh dikatakan hanya sipaula-ula, artinya tidak dari kesungguhan hati yang terdalam. Makanya pada pasal 1 ayat 3 disebutkan, lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, selain itu persembahan yang diberikan kepada Tuhan, tujuannya hanya untuk menyogok Tuhan saja. Makanya Tuhan mengatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Nah, itu kebobrokan di dalam bidang agama dan ibadah. Dalam bidang sosial dan ekonomi, terjadi kebobrokan moral, kerusakan mental dari semua kalangan masyarakat, pejabat, penguasa, pemerintah. Pada pasal 5, mulai dari ayat 8 sampai 23, semua kebobrokan itu kita baca. Ayat 8, menyerobot rumah demi rumah. Ayat 11, bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Ayat 20, menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat 22, menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kemudian membenarkan orang fasik karena suap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup masyarakat secara keseluruhan begitu kacau balau, lumlam bobrok dalam segala hal. Saudara, ke tengah-tengah keadaan masyarakat yang seperti itulah kondisinya, keadaannya, situasinya, Yesaya dipanggil dan diutus oleh Tuhan, yakni ke tengah-tengah masyarakat yang sudah kacau balau, sudah morat-marit, lumlam bobrok secara moral, mental, dan spiritual. Tuhan mengutus Yesaya untuk melakukan pembaharuan, perubahan total dalam segala kehidupan masyarakat. Tugas Yesaya begitu berat, diutus oleh Tuhan ke masyarakat yang sudah lumlam itu. Saudara, mari kita masuki perikop khotbah kita dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Perikop ini dimulai dengan pemberitahuan dalam tahun matinya Raja Uzia. Kenapa begitu ditonjolkan peristiwa kematian Raja Uzia ini? Raja Uzia sangat penting bagi perkembangan kerajaan Israel dan banyak yang dapat kita pelajari dari diri Raja Uzia ini. Raja Uzia adalah raja yang bijaksana, yang memerintah dengan baik dan selalu mencari Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya itu berhasil. Kerajaan Yehuda diberkati oleh Tuhan. Ia sangat memperhatikan bidang militer dan ia mampu menyediakan perlengkapan persenjataan, menyiapkan tentara dengan senjata-senjata yang jitu, membangun benteng-benteng pertahanan yang strategis. Namun, pada akhirnya ia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan persembahan korban ke bukit-bukit persembahan, sehingga dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Dalam khotbah ini Allah menunjukkan penglihatan rohani kepada Yesaya di bait Allah. Yesaya melihat Allah duduk di atas singgasananya yang tinggi,
Pakaiannya meliputi semua bait Allah dan dikawal oleh malaikat-malaikat serafim dengan sayap 6 serta menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Saudara, suasana bait suci penuh dengan asap kudus yang menggambarkan kekudusan kemuliaan Tuhan di bait Allah sendiri. Apa respons Yesaya terhadap panggilan Tuhan? Yesaya langsung mengatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Tetapi Allah tidak membiarkan Yesaya khawatir akan kelemahan dirinya. Allah langsung meresponi ucapan Yesaya itu dan menemui Yesaya lewat kedatangan malaikat. Di tangan malaikat itu ada bara api, lalu menyentuhkannya kepada mulut Yesaya dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Selanjutnya Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan Yesaya menjawab dengan spontan, "Ini aku, utuslah aku." Saudara, apa pengajaran yang kita dapat peroleh dari khotbah Minggu Trinitatis 30 Mei 2021 ini? Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, Allah mengutus puteranya dan mengaruniakan rohnya. Apa pelajaran dari sini? Ada banyak dan beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, menjaga diri dan hidup menjadi berkat. Itu yang pertama. Saudara, tadi kenapa Yesaya di sini begitu menonjolkan bahwa latar belakang pemandangannya yang luar biasa itu adalah kematian Raja Uzia dengan menuliskan dalam tahun matinya Raja Uzia. Itu terjadi di sekitar tahun 742 BC. Dari keberadaan Raja Uzia ada 3 pelajaran penting bagi kita. Pertama, hidup kita harus menjadi berkat. Saudara, Raja Uzia atau yang dikenal juga dengan nama Azaria adalah raja yang ke-10 dari kerajaan Yehuda, berlangsung 791 sampai 739 sebelum Masehi, 52 tahun. Ayahnya Raja Amazia dan ibunya bernama Jeholia dari Yerusalem. Raja Uzia termasuk raja yang tercatat dalam sejarah Israel bijaksana, memerintah dengan baik, dan rakyat Israel selama 52 tahun hidup dengan aman, damai, makmur, keadaan politiknya cukup stabil, sehingga Raja Uzia tergolong dihormati, pengaruhnya besar. Saudara, inilah pelajaran bagi kita di saat ini. Selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita, marilah kita pakai kesempatan itu. Mari kita manfaatkan hidup kita, kuasa yang ada, jabatan yang ada, wewenang yang ada pada kita, agar kita berbuat baik, agar kita dapat menggunakan semuanya pemberian-pemberian Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan seperti Uzia ini. Pelajaran yang kedua dari Raja Uzia, segala bentuk kuasa, pangkat, dan jabatan itu ada akhirnya. Pangkat, kuasa, dan jabatan sebagai raja tidak kekal bagi seseorang yang memangkunya. Pangkat, kuasa, dan jabatan itu, Bapak Ibu, akan berakhir, tamat, dan selesai. Satu ketika kedudukan dan status hidup kita itu punya limit. Oleh karena itu, jika saudara saat ini memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, kuasa, ada harta, banyak uang Bapak Ibu, maka saudara haruslah rendah hati. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Pakailah kuasamu untuk kemuliaan Tuhan sebelum kuasamu itu akan berakhir. Ada atau tidak ada jabatan, kita harus semuanya bersyukur dan memuji Tuhan. Yang ketiga, kuasai dirimu agar tidak dihukum Tuhan. Raja Uzia tidak mampu menguasai dirinya. Dia terpengaruh melakukan penyembahan di bukit-bukit pengorbanan. Itu sebabnya dia dihukum oleh Tuhan. Ia mati dengan tragis, yakni dengan penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit jahat. Orang
yang saat itu menderita penyakit kusta adalah tanda-tanda bahwa dia sedang dikutuk oleh Tuhan. Saudara, ini pelajaran yang ketiga bagi kita dari hidup Raja Uzia, agar kita mampu menjaga diri kita, menguasai diri kita, menghindarkan pengaruh-pengaruh jahat, terutama yang merusak kekudusan, kerohanian, iman, kepercayaan kita. Di saat orang tiba pada puncak kehebatannya, lengkap dengan fasilitas hidup, kemewahan, harta benda yang berlimpah-limpah, uang yang setiap saat mengalir ke simpanannya, sering muncul pengaruh-pengaruh negatif pada orang seperti itu. Mungkin pengaruh hawa, nafsu, percabulan, kenikmatan, makan, minum, pesta pora. Semuanya itu membuat banyak orang rusak. Secara moral menjadi bejat. Kita diingatkan Bapak Ibu, agar kita mampu menguasai, menjaga diri, agar tidak dihukum oleh Tuhan seperti Raja Uzia. Banyak cara dan bentuk-bentuk hukuman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita jaga diri kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, jaga diri. Kedua, mari kita jaga kekudusan bait Allah. Di zaman pelayanan Yesaya, fungsi hakikat dan keberadaan bait Allah itu, bagas joro itu, yang dipercayai oleh orang Israel sebagai tempat kediaman Allah itu, sudah tidak lagi dijaga, sudah tidak berfungsi lagi secara kudus, sudah rusak. Fungsi bait Allah bukan lagi tempat penampakan kekudusan, kemuliaan Allah, tidak lagi. Moral para hamba-hamba Tuhan dan penguasa Israel sudah bobrok, sudah bejat. Maka sekarang Allah memperlihatkan kepada Yesaya bahwa Allah hadir dan menunjukkan kuasanya, dikawal lengkap dengan penampakan malaikat-malaikatnya. Semua ini untuk mengingatkan Yesaya bahwa selama ini Allah sudah kecewa dengan sikap Israel yang tidak lagi menghormati kekudusan bait Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan pada Yesaya 1 ayat 11 dan seterusnya, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan. Udah jemu, udah cicik, kata Tuhan. Pada ayat 12, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku, kata Tuhan. Saudara, di zaman pelayanan Yesaya, fungsi hakikat dan keberadaan bait Allah, bagas joro yang dipercayai oleh orang Israel sebagai tempat kediaman Allah itu sudah tidak lagi dijaga, sudah rusak, sudah sangat-sangat najis, macai ramun di hadapan Tuhan. Makanya Yesaya dipanggil Tuhan untuk melakukan pembaharuan dalam peribadahan, dalam keagamaan atau hidup kerohanian bangsa Israel. Saudara, segala bentuk perubahan dan pembaharuan perbaikan iman, kerohanian, moral, mental, perilaku manusia harus dimulai dari bait Allah, bagas joro. Kalau fungsi hakikat dan peranan bait Allah, bagas joro itu sudah rusak, sudah najis, ramun, Bapak Ibu, maka segala sesuatu menjadi najis dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Allah terganggu, terputus. Allah akan merasa jijik dengan doa-doa kita. Ibadah kita menjadi bau sekali, menjijikkan sekali bagi Allah. Sebagaimana ayat 13 tadi. Saudara, mari kita periksa bait Allah kita. Jangan-jangan bait Allah kita juga sudah menjadi kejijikan bagi Allah. Saudara, apa dan di mana bait Allah kita? Bait Allahmu di mana? Bait Allah yang pertama dan utama kita adalah hati kita, Bapak Ibu. Diri kita, hidup kita. Itu terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, bait Allah yang kedua adalah gedung gereja, tempat kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Nah, di sana kita bersekutu baik sesama orang percaya dan khususnya apalagi dengan Tuhan lewat ibadah pertemuan kita. Mari kita jaga bait suci ini, Bapak Ibu, agar betul-betul kudus,
Kedua bait Allah yang kita sebutkan barusan itu jangan dirusak oleh berbagai-bagai praktek yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan kedapatan bait suci kita itu najis, ramun, menjijikkan di hadapan Tuhan. Dari bait suci Allah ini harus keluar asap, timus, tanda kekudusan dan kebesaran Allah. Beragam praktek-praktek yang bisa menajiskan bait Allah kita, baik secara pribadi maupun gereja kita. Oleh karena itu, khotbah ini mengajar kita Bapak Ibu agar senantiasa menjaga diri kita. Jangan pernah bait Allah kita itu dinajiskan oleh berbagai-bagai praktek kotor, ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan yang mencemarkan diri kita. Karena kita misalnya mencari uang, mendapatkan rezeki melalui pekerjaan dan semua usaha-usaha kita menjadi menjijikkan bagi Tuhan. Jangan, Bapak Ibu, jaga agar semua pekerjaan-pekerjaan usaha kita itu kudus di hadapan Tuhan. Baik sebagai jemaat biasa, apalagi secara khusus sebagai pemangku jabatan gereja Partohonan Sintua Bibelfrau, diakonis, pendeta, bekerja di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Agar semua tugas-tugas kita itu, Bapak Ibu, kita tekuni penuh dedicated. Dari hati kita yang terdalam lah keluar semuanya itu. Dari dorongan kuasa Roh Kudus kita lakukan, kita kerjakan. Agar lewat pelayanan-pelayanan kita yang beragam-ragam itu, keluarlah timus, asap, kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Pelajaran yang ketiga dari khotbah ini, kita semua terpanggil untuk pekerjaan Allah. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, Yesaya sangat bergumul. Dia menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangannya. Apalagi membayangkan sikap jemaat Israel yang keras dan sudah jatuh ke dalam jurang kenajisan itu. Makanya Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara, dia tidak menyembunyikan kepribadiannya yang sangat lemah, serba lemah. Apalagi kelemahannya dalam berbicara, bibirnya najis. Makanya sampai dia mengatakan, celakalah aku. Dalam bahasa Batak, marjea mau. Artinya itu apa marjea? Mau, pidum mau. Itu artinya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia celaka. Marjea, pidum mau. Gak membiarkan. Tuhan justru menguatkan Yesaya dengan cara menguduskan bibirnya, mengurapi lidahnya, memberikan kuasa untuk berkata-kata penuh wibawa marsahala. Saudara, semua kita terpanggil menjadi hamba Tuhan. Orang yang disuruh Tuhan. Baik sebagai partohonan di tengah-tengah jemaat, gereja, maupun lewat berbagai-bagai pekerjaan kita. Profesi kita di saat ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita kenali terlebih dahulu kepribadian kita. Siapa kita? Bagaimana kita? Apa kekurangan, kelemahan kita? Jangan-jangan kita juga seperti Yesaya, seorang yang najis bibir, najis dalam kata-kata, ucapan, dan najis dalam penghasilan, pekerjaan kita najis. Jangan-jangan banyak di antara kita yang berlaku sok-sok kudus, Bapak Ibu. Padahal penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan, goksi paoto-oto di bagasa rohana dirina. Bicaranya lembut, songona tabu, labok si tutu begiun, lemes-lemes, tetapi hatinya berkecamuk dengan kesombongan, arogansi, kecongkakan. Bila yang dalam hatinya tidak terpenuhi, dia langsung kecewa, marah-marah, gital, naik merbada. Saudara, meski sikap dan perilaku seperti itu tidak elegan, tidak baik, namun bukan tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Bisa. Yang penting, pertama-tama sekarang kita sadari dahulu berbagai-bagai kekurangan kita. Katakan dalam dirimu, celakalah aku, marjea mau. Pekerjaanku ini sudah rusak karena saya jahat, karena saya banyak keliru. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus minta urapan dan jamahan Tuhan atas diri kita, kekurangan-kekurangan kita, atas segala kecerobohan diri kita selama ini, agar Tuhan mau datang, menyuruh malaikat serafimnya untuk memperbaharui, memperbaiki diri kita. Tuhan akan membawa bara api rohani untuk membersihkan hidup kita, perangai kita, kenajisan kita selama ini.
Kalau Tuhan mau menjamah diri kita dengan kuasa tangannya yang kudus, maka hati kita, mulut kita, telinga kita akan disucikan dan kita akan layak menjadi utusan Tuhan melakukan berbagai-bagai pelayanan dan pemberitaan firman-Nya. Kalau mulut, bibir, telinga, tangan kita, dan hati kita, terutama hati daripada pelayan-pelayan gereja sudah dibakar, dibersihkan, dijamah, dikuduskan, disopu oleh Tuhan, maka semua hamba-hamba Tuhan itu akan menjadi kudus. Tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang suka ribut-ribut, berkelahi, marbada, mempermalukan sesamanya, dan lain-lain. Semuanya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang penuh wibawa, marsahala. Inilah doa dan kerinduan kita, Bapak Ibu. Doakan hamba-hamba Tuhan supaya dikuduskan, marsahala di hadapan Tuhan. Keempat, apa responmu terhadap suruhan Tuhan? Pada ayat 8 Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya meresponi panggilan Tuhan itu dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku, disodoau, suruh mau. Yesaya tidak banyak berpikir dan berdebat dengan Allah soal panggilan ini. Yesaya juga tidak sibuk mencari alasan-alasan untuk menolak atau bertanya dahulu kepada keluarga-keluarga soal panggilan ini. Dia langsung mengatakan, hineni salaheni. Itu seperti jawaban seorang prajurit militer menjawab suruhan komandannya, siap komandan. Itu artinya, Bapak Ibu, apapun yang disuruhkan komandan selalu akan dijawab, siap komandan. Dalam bahasa Ibrani tadi, hineni salaheni. Bagi orang percaya dan yang sudah dijamah oleh Tuhan, maka untuk setiap pekerjaan dan suruhan Tuhan itu tidak ada alasan untuk menolak, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk membuat keputusan mengatakan, siap, ready, hineni, untuk melaksanakannya. Tuhan akan mendampingi, menolong kita. Kita percaya bahwa dalam Minggu Trinitatis ini, Allah telah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana juga dalam khotbah Minggu, pada Minggu Trinitatis Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Dialah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, menjadi sumber kekuatan kita dalam segala pelayanan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Trinitatis 30 Mei 2021 dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini, agar kita percaya bahwa Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Disure batado anakna jala di pasaur hodo todina termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya edarkan lewat YouTube dan media-media sosial. Berkati jemaat yang akan mendengar firman ini, Tuhan. Biarlah kiranya khotbah yang saya sampaikan ini menjadi kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.